Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa melanjutkan pembelajaran yang ke-8. Ad-Darsus Samin. Nah, di pelajaran ke-8 ini ada beberapa kalimat yang akan kita baca dan kita coba terjemahkan bersama-sama. Kita lihat di sini, hadzal rajulu tajirun. Wadzalika ar-rajulu tabibun. Oke, terjemahan dari hadzal rajulu berarti laki-laki ini tajirun adalah seorang pedagang. Wadzalika ar-rajulu dan laki-laki itu tabibun adalah seorang dokter. Ismut tajiri Mahmud. Nama pedagang tersebut. Jadi ismut tajir nama pedagang tersebut. Mahmud adalah Mahmud. Wasmut tabib dan nama dokter tersebut Sa'id. Jadi pedagangnya namanya Mahmud, kemudian dokternya bernama Sa'id. Hadzal bait, rumah ini atau hadzal bait, rumah ini litajir, milik pedagang. Milik pedagang tersebut. Wadzalikal baitu, dan rumah itu litabib, milik dokter tersebut. Baik. Jadi kalau kita mau mengatakan ini seorang, atau misalkan perempuan ini adalah seorang pedagang, berarti kita bisa ambil contoh dari sini, hadhil bintu tajiratun. Kemudian kalau kita mau membuat bahasa Arab nama pedagang tersebut, misalkan Maimunah, berarti ismut tajirah Maimunah. Oke. Selanjutnya kita lihat di baris yang keempat. Baitut tajiri, rumah pedagang tersebut, amamal masjid. Jadi ada di depan masjid. Amama berarti di depan. Wa baitut tabib, dan rumah dokter tersebut khalfal madrasah. Ada di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyarah, kepunyaan siapa mobil ini? Jadi liman itu bertanya tentang kepunyaan. Li bisa milik, man siapa, milik siapakah mobil ini, waliman tilka, dan milik siapakah yang itu, maksudnya mobil yang itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Hadhihi sayyarah, mobil tersebut atau mobil itu, litabib, milik dokter tersebut, watilka litajir, dan yang itu milik at-tajir, pedagang. Hadhihi sayyarah, mobil ini atau mobil tersebut, minal Yaban, dari Jepang, watilka min Amerika, jadi dan yang itu dari Amerika. Oke, tamarin, ajib anil as'ilah al-atiyah. Oke, jadi kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya di sini cukup banyak. Man hadzal rajul wa man dzalika rajul. Tadi untuk yang hadza di sini berarti at-tajir. Man hadzal rajul, hadzal rajul tajirun. Wa man dzalika rajul tabib. Masmud tajir, siapa nama pedagang tersebut? Tadi bisa kita gunakan ismuhu Mahmud atau ismud tajir Mahmud. Masmud tabib, nah untuk dokternya tadi namanya Sa'id. Min aina sayyaratu tabib, tadi sayyaratu tabib itu amamal masjid ya. Min aina sayyaratu tajir, sedangkan untuk mobil at-tajir itu tadi khalfal madrasah. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya. Oke, tadi untuk yang nomor 4 kan min aina sayyaratu tabib, dari mana mobil milik dokter tersebut, bukan di amamal masjid ya. Tapi ini pertanyaan dari mana asal mobilnya. Tadi dari Yaban, dari Jepang kalau tidak salah. Kalau yang nomor 5, min aina sayyaratu tajir, itu menanyakan tentang mobil at-tajir itu dari Amerika. Nah, nomor 6 dan nomor 7 kita lihat.
Nah, untuk nomor 6 dan 7 baru ini menanyakan lokasi rumahnya. Aina baitut tajir. Nah, ini baru tadi khalfal madrasah, aina baitut tabib. Ini baru amamal masjid. Oke, ketukar ya. Iqra waktub. Nah, kita diminta untuk membaca dan menulis. Hadzal walad Khalidun. Hadzal walad Khalidun. Jadi anak laki-laki ini adalah Khalid. Wa dzalikal walad, dan anak laki-laki itu Muhammad, adalah Muhammad. Oke, hadzal rajulu, lelaki ini adalah mudarrisun, seorang guru. Wa dzalikar rajulu, dan lelaki itu atau lelaki tersebut adalah muhandisun, seorang insinyur. Hadzal kitab, buku ini jadidun. Kita bacanya jadidun ya, karena di sini kedudukannya sebagai khabar. Wa dzalikal kitab, dan kitab itu qadim. Ini maksudnya kitabnya sudah lama. Hadhihi sayyarah, mobil ini li Ali. Li Ali itu artinya li itu milik Ali. Wa tilka li Khalid, dan yang itu kepunyaan Khalid atau milik Khalid. Hadzal babu, rumah pintu ini, al-bab itu pintu, maftuhun, terbuka. Wa dzalikal bab, dan pintu itu mughlaqun, tertutup. Liman hadhihi sa'ah, kepunyaan siapa? Hadhihi sa'ah, jam ini. Hiya di Abbas, dia kepunyaan, li itu kepunyaan atau milik Abbas. Oke, selanjutnya ada 7, 8, 9, 10. Oh, cukup banyak, sampai 12. Nah, ini bisa digunakan oleh kita semua untuk belajar membaca, menulis, sekaligus belajar untuk memberikan harokat. Saya ambil 2 lagi. Ahadzal baitu lit-tabib. Apakah rumah ini kepunyaan atau milik seorang dokter? La huwa. Jawabannya tidak. Huwa lil mudarris. Jadi itu milik seorang guru. Kemudian ahadhihi darajah li ibnu al-muadzin. Katanya jawabannya na'am. Apakah sepeda ini milik ibnu al-muadzin, anak dari seorang muadzin? Nomor 9, silakan dibaca, silakan dicoret-coret, berikan harokat. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ke halaman berikutnya. Nah, di sini masih di halaman 43 ya, belum halaman berikutnya. Iqra'ul misal al-ati summa hawil jumala al-atiyah mislahu. Jadi kita diminta untuk membaca sesuai dengan contoh. Contohnya di sini al-misal hadza kitabun. Nah, hadza kitabun. Di sini kita buat hadzal kitab li Muhammadin. Jadi alkitabnya kita berikan alif lam menjadi isim ma'rifah, kemudian ditambah dengan li Muhammad, bentuk kepemilikan untuk Muhammad. Baik, selanjutnya kita lihat di halaman 44. Baik, nomor yang pertama, hadza tabibun. Hadza tabibun. Berarti kalau kita mau buat hadza tabib, nah, seperti ini kan, kita berikan harokat alif lam, bukan harokat ya, tanda alif lam. Sebentar kita hapus dulu. At-tabib. Nah, seperti ini. Nah, hadza tabib minal hindi. Kemudian hadhihi sayyarah. Nah, hadhihi sayyarah, mobil ini kita buat menjadi hadhihi as-sayyarah. Nah, hadhihi as-sayyarah lil mudir. Kemudian nomor 3, dzalika waladun. Kita rubah menjadi dzalikal walad.
Dzalikal walad ibnul mudarris. Jadi untuk yang sebelah kanan yang ini yang saya berikan garis, hadza tabibun, hadza kedudukannya dia sebagai mubtada, tabib itu sebagai khabar. Nah, kalau yang ini hadza tabib, nah hadza di sini ini sebagai mubtada, at-tabib ini bisa sebagai badal dari kata hadza. Kemudian minal hindi ini kedudukannya bisa sebagai khobar. Oke, untuk nomor 4, tilka sa'atun. Berarti tilka sa'ah min suri, min suwiro. Kemudian nomor 5, hadza baitun lil muhandis. Berarti hadzal bait lil muhandis. Nomor 6, hadza qalamun. Berarti hadzal qalam li Abbas. Nomor 7, dzalika rajulun, dzalikar rajulu muadzin. Oke, kita lihat nomor 8, nomor 9 dan nomor 10 silakan dicoba sendiri. Nah, ini ada yang keempat, Iqra'il al-misal al-ati summa qawin al-as'ilah. Kemudian contohnya kita lihat di sini, misal liman hadzal kitab, kepunyaan siapa kitab ini? Dijawab hadzal kitab li Muhammad. Berarti kalau yang ini kita buat liman hadzal qalam, liman hadzal qalam berarti hadzal qalam li Abbas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita lihat, kita naikkan sedikit. Oke, yang kedua berarti liman hadzal miftah, liman hadzal miftah. Itu jawabannya hadzal miftah li Ali. Kemudian liman hadhihi. Nah, kalau yang ini bukan hadzal ya. Liman hadhihi. Nah, liman hadhihi sayyarah, karena di sini menunjukkan muannas. Liman hadhihi sayyarah berarti jawabannya juga harus hadhihi. Hadhihi sayyarah lil mudir. Yang ini juga sama. Liman hadhihi al-baqarah berarti jawabannya hadhil baqarah lil fallah. Oke, teman-teman, gampang ya. Nah, ini ada nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Silakan dicoba. Misalkan saya ulang kembali nomor 8. Berarti ini liman hadhihi sa'ah libni al-mudir. Oke. Silakan teman-teman dicoba. Ada bait, kemudian ada dik, kemudian ada mil aqo dan sebagainya. Nah, ini yang kelima ta'amil al-amsalah al-atiyah. Jadi kita minta untuk perhatikan. Contohnya di sini al-baitu. Nah, fil baiti dia berubah menjadi kasroh karena dia diawali oleh harfu jar. Minal baiti. Nah, ilal baiti. Jadi setiap yang diawali harfu jar di sini contohnya 1, 2, 3 ada fi, ada min, ada ila, pasti diberikan harokat majrur. Nah, harokat majrurnya dengan kasroh di sini karena al-bait di sini merupakan isim mufrad. Al-mustashfa, fil mustashfa. Ini sebetulnya dia kasroh, tapi kasrohnya dia al-muqaddarah. Jadi kasrohnya dia tersembunyi. Minal mustashfa. Nah, ini juga sama. Ilal mustashfa. Ini kasrohnya kasroh yang al-muqaddar. Jadi kasroh yang tersembunyi. Oke, ini tersembunyi alal alif ya, berarti Amerika fi Amerika sama, ini pun kasroh harusnya, tapi kasroh al muqaddarah. Ini juga sama, min Amerika ilal Amerika. Almania fil mania min Almania ilal mania. Oke teman-teman. Nah, di halaman selanjutnya ini kita diminta untuk membaca dan menulis hadzat tabib min Inqiltara. Jadi dokter ini dari Inggris, Inqiltara. Dhahaba Hamidun. Sementara kita berikan harokat dhammah tain untuk Hamidun. Informasi di sini dia kedudukan sebagai fa'il. Dhahaba Hamidun. Hamid telah pergi ilal Faransa. Kemudian Mahmudun maridun. Mahmud maridun.
Huwal an fil mustashfa. Dia sekarang ada di al-mustashfa, di rumah sakit. Dhahaba Abdullahi min Almania. Abdullah telah pergi min Almania dari Jerman ila Inkintar sampai ke Inggris. Dari Jerman ke Inggris. Wah, luar biasa ya. Hadal kitab ini di Isa, kepunyaan Isa, wadzalikal kitabu di Musa, dan kitab yang itu milik Musa. Hadal muhandis min Amerika. Arsitek ini, insinyur ini dari Amerika. Iqra as-saburatu. Oke, kita lihat as-saburatu amamat talib. Penghapus as-saburah, papan tulis ya. Papan tulis itu amamat talib, ada di depan siswa. Wahya khalfal mudarris. Dan dia ada di belakang guru. Jadi ya di sini kembali kepada as-saburah. Papan tulisnya ada di belakang al-mudarris. Jadi amama di sini dan khalfa di sini kita bicara tentang zarfun. Zarf. Kita bicara tentang zarf, keterangan. Di sini zarfnya adalah kalau amama dan khalfa berarti zarf makan, keterangan tempat. Jadi keterangan yang menunjukkan keadaan sebuah benda, tempatnya di mana. Nomor 2, aina sayyarah al-mudarris. Di manakah mobil seorang guru tersebut? Ia amamal madrasah. Dia ada di depan sekolah. Oke, nomor 3, 4 dan 5 kita sekalian. Nah, nomor 3, aina baitul imam, di manakah rumah seorang imam itu? Baitul imam, rumah imam tersebut, khalfal masjid, di belakang masjid. Jadi amama di depan, khalfa di belakang. Aina jalasa Hamid, di manakah Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmud. Hamid duduk khalfa Mahmud, di belakang Mahmud. Nah, informasi buat teman-teman semuanya. Jadi setelah dzaraf dia harus majrur. Nah, di sini semuanya majrur. Majrurnya di sini dengan kasroh karena kedudukannya di sini isim mufrad. Oke, nomor 5, dhahaba Ammar ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Nah, ya kan dengan kasroh. Jadi mirip dengan harfu jar fungsinya, memajrurkan isim. Oke, al-kalimatul jadidah, al-mustashfa, tadi rumah sakit, Almania, Jerman, al-inkitar. Oke, teman-teman, silakan dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Informasi tadi kita belajar tambahan yaitu tentang dzaraf. Dzaraf makan, yaitu berkaitan dengan tadi amama dan khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Dan informasi yang lainnya adalah setelah dzaraf ini kita majrurkan isimnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.